Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya dimanapun Anda berada, bersama kami Maman. Sesaat lagi mari kita saksikan pembacaan puisi oleh guru kita Buya Syakur Yasin dengan tema menentukan pilihan. Sahabat Buya Syakur dimanapun Anda berada, saksikan terus channel TV Wamima di YouTube KH Buya Syakur Yasin MA, dan jangan lupa like dan subscribe. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membacakan sajak dengan judul menentukan pilihan. Tidak salah bila engkau mengatakan hidup ini sebagai taruhan, tapi bukan judi. Sebab judi itu artinya pajak yang harus dilunasi oleh orang-orang yang berotak dungu. Mungkin lebih tepat disebut pilihan. Tetapi nyatanya aku tidak pernah memilih dirimu untuk menyimpan cintaku di balik dadamu yang montok itu. Ini terjadi secara kebetulan. Aku di laut, engkau di gunung. Tetapi garam dan asam bisa juga bertemu. Andaikan aku mengatakan engkau adalah kekasih pilihanku, pasti engkau marah, berang kepadaku. Karena pasti terbetik dalam pikiranmu bahwa aku punya banyak koleksi. Andaikan aku mengatakan engkau adalah kekasih pilihanku, pasti engkau marah berang kepadaku. Karena pasti terbetik dalam pikiranmu bahwa aku punya banyak koleksi. Sejak awal aku terlahir di dalam hatimu. Bagaimanapun aku harus mencintaimu. Tidak ada pilihan dan tidak boleh memilih. Sama seperti aku terlahir di negeri ini, sesuai dengan keputusan Tuhanku, dan ini tanah airku. Aku harus mencintainya. Tidak mungkin dapat berpisah. Sekalipun tubuhku bisa meninggalkan negeriku yang kucintai ini, tetapi hatiku akan tetap tinggal di sini selamanya. Dialog cinta antara kita ada ketidakselarasan, karena di satu sisi aku menggunakan rasa, sedangkan di sisi lain engkau menggunakan standar logika. Tetapi tidak mengapalah, mungkin bisa diharapkan akan menghasilkan generasi baru di era milenial ini berpikir logis dengan perasaan yang halus. Sehingga aku mengakui dengan jujur, engkau seorang orator hebat, atau juga motivator yang jitu. Sangat pandai memberikan nasihat-nasihat yang sangat logis kepada orang yang sedang menghadapi berbagai masalah. Tetapi perlu diingat, wahai cintaku, terkadang aku melihat sendiri banyak orang yang
sangat pandai memberikan nasihat, tetapi ternyata perilakunya sangat buruk. Betapa besar dosa mereka yang hanya pandai berbicara tetapi tidak pandai berbuat. Bangkai kepribadian jangan dibiarkan membusuk. Segera dikubur saja lebih baik. Mati membela agama namanya syuhada. Mati membela negara namanya kusuma bangsa. Mati karena kecelakaan namanya korban. Mati karena mengkhianati tanah airnya sendiri namanya bangkai yang berbau busuk dan menjijikkan. Kematian bukan akhiran, tetapi awalan episode berikutnya. Wahai cintaku, aku mohon maaf. Perempuan itu adalah obor, dan engkau adalah obor liar. Harus pandai cara memegangnya. Dengan logikamu yang cemerlang, engkau dapat menerangi jalanku. Tetapi ketika aku salah pegang, tanganku akan terbakar. Ketika ada orang salah berpikir, engkau pandai menegurnya dengan menelusuri penyimpangan logis sampai susunan premis-premis sebelum menjadi konklusi. Tetapi ketika ada orang gede rasa atau disingkat GR, aku lebih pandai mengurai dengan analisa mendetail. Kita beda keahlian, tetapi saling melengkapi. Dan ini sangat indah. Bahkan pertengkaran-pertengkaran kita menjadi bentuk seni kehidupan yang sangat mewah. Lihat cermin, wahai cintaku. Engkau akan melihat alismu yang tebal, natural, menunjukkan pemikiran yang tajam, dan bibirmu yang membuat aku gemas, menunjukkan pandai bicara. Sebenarnya aku bukan seorang pendengar yang budiman, tetapi semata aku sedang menikmati getaran bibirmu yang menggemaskan itu. Di bidang hukum, engkau memang ahlinya. Seorang berprofesi pengacara pasti pandai bicara dan menguasai seluk-beluk hukum. Tetapi bagiku sebagai lelaki perasa, hukum yang dibuat manusia itu seperti rumah laba-laba. Ya, yang tersangkut sekelas nyamuk. Tetapi seekor lebah dapat menghancurkan dan tetap terbang bebas. Kecuali hukum Tuhan yang menjadi jaksa penuntut umum adalah para malaikat. Kecuali hukum Tuhan yang menjadi jaksa penuntut adalah para malaikat, dan saksinya hati kita sendiri. Pengacaranya akal kita, dan lembaga pemasyarakatannya disebut jahanam. Bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia. Nanti pada akhirnya pembelaanmu bisa kalah, bisa menang. Yang pasti berbagai komentar akan bermunculan. Harus siap engkau dengarkan. Lalu engkau akan merasakan sakit di hatimu. Tetapi bagi diriku, komentar apapun yang aku dengar dari lawan-lawanku selama hidupku dalam perjuangan membela cinta, tidak pernah aku kenang dan tidak akan dapat membuat hatiku sakit. Tetapi yang paling sakit adalah ketika orang yang aku cintai diam, tidak mau bicara.
Aku lebih senang engkau banyak bicara, sehingga aku dapat menikmati getaran bibirmu yang membuat jiwaku ikut bergetar. Cintaku yang kusimpan di balik dadamu adalah satu kemungkinan. Sekalipun banyak orang menilai sebagai kemustahilan, aku tidak peduli. Seringkali di tengah malam, kemungkinan dan kemustahilan berkelahi di dalam hatiku, saling baku hantam. Tidak pernah ada yang kalah dan tidak pernah ada yang menang, kecuali ketika mataku sudah panas, baru kulerai untuk sementara. Setelah kulerai, kemungkinan bertanya kepada kemustahilan, di mana tempat tinggalmu? Lalu dijawab dengan cemberut oleh kemustahilan, di hotel angan-angan yang berlokasi di Jalan Permalasan. Demikian juga peperangan yang berkecamuk sudah lama antara masa laluku dan masa sekarang. Demikian juga peperangan yang berkecamuk sudah lama antara masa laluku dan masa sekarangmu belum pernah reda. Bahkan perundingan-perundingan yang berulang-ulang selalu menemui jalan buntu. Atau begini saja, wahai cintaku, karena cinta yang kusimpan di balik dadamu itu sekarang sudah mulai berbunga. Sebaiknya kita sepakati saja sekarang, lalu dengan konsekuen dan konsisten kita bersama-sama menghormati kesepakatan ini sampai di penghujung kehidupan kita. Sebab masa lalu dan masa sekarang, bila kita biarkan terus perang tidak berkesudahan, akibatnya kita akan kehilangan masa depan. Terima kasih.